Pada tanggal 3 April 1997, seorang pria ditemukan tewas di lantai kamar mandi restoran Burger King yang berada di kawasan Itaewon, Korea Selatan. Pria itu bernama Cho Chung-pil, seorang murid Universitas Hong-ik yang berusia 22 tahun. Cho tewas dengan luka-luka tusukan di bagian lehernya. Polisi mencurigai dua orang tersangka yang bernama Arthur Peterson yang berumur 18 tahun di saat kejadian itu dan temannya yang bernama Edward Lee. Peterson lahir di Los Angeles, California pada tahun 1977. Ayahnya adalah seorang warga negara Amerika dan ibunya warga Korea. Di Amerika, Arthur dikenal sebagai Mexican gangster dan sudah beberapa kali ditangkap polisi, bahkan sempat dipenjara selama 16 bulan di rumah tahanan khusus untuk remaja. Sedangkan Edward Lee adalah anak seorang keluarga konglomerat di Korea dan banyak menghabiskan waktunya tinggal di Amerika. Keduanya saling mengenal ketika ayah Peterson ditugaskan militer Amerika untuk tinggal di Korea. Kejadian ini dimulai di malam tanggal 3 April 1997. Sekumpulan teman-teman Edward Lee sedang hangout sambil makan dan mengobrol santai di lantai 4 di gedung yang sama dengan restoran Burger King. Kebanyakan dari teman-temannya adalah pelajar Korea yang sekolah dan tinggal di Amerika. Tidak lama kemudian, beberapa dari mereka turun ke lantai 1 untuk memesan burger di restoran Burger King. Lalu tiba-tiba Peterson mengeluarkan sebuah pisau dari dalam sakunya dan mulai memotong burger yang dia makan menggunakan pisau tersebut. Teman-temannya lalu bertanya kepada Peterson, "Wow, tajam sekali pisau itu. Kamu dapat pisau itu dari mana?" Dan mereka mengagumi senjata tajam tersebut. Teman-temannya lalu kemudian kembali naik ke lantai 4. Peterson dan Lee tetap berada di lantai 1. Dan lalu mereka memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Di saat yang bersamaan, Cho Chung-pil pun memasuki kamar mandi. Lalu dengan tiba-tiba dia ditusuk sebanyak 9 kali di bagian lehernya. Peterson dan Lee sebelumnya tidak pernah bertemu atau kenal dengan Cho, tapi mereka dengan keji membunuh Cho. Sangat disayangkan di tahun 1997, kamera CCTV masih sangat jarang. Jadi tidak ada yang tahu persis bagaimana sebenarnya pembunuhan itu terjadi. Cho lalu meninggal dikarenakan kehilangan begitu banyak darah dari luka-luka tusukan di lehernya. Cho Chung-pil terlahir dari keluarga sederhana dan dia merupakan tulang punggung keluarga. Sambil sekolah, dia juga kerja sambilan di beberapa tempat untuk membiayai kuliah dan keluarganya. Dikabarkan kalau Cho adalah seorang pria yang mempunyai kepribadian yang sangat ramah dan juga pekerja keras. Investigasi dimulai dengan menginterogasi tersangka Arthur Peterson dan Edward Lee. Polisi mengalami kendala karena kedua pria itu tidak bisa berbicara dalam bahasa Korea. Lalu dengan bantuan penerjemah, polisi berhasil mendapatkan dua kesaksian yang sangat berbeda. Peterson menuduh kalau Lee adalah orang yang menusuk Cho. Lee sebaliknya menuduh kalau Peterson lah pelaku sebenarnya. Sehari sesudah kejadian berlangsung, pemilik restoran Burger King membersihkan tempat kejadian perkara tanpa sepengetahuan polisi. Ini sangat mempengaruhi investigasi, karena polisi tidak dapat melakukan olah tempat kejadian dan mengumpulkan barang bukti untuk dianalisa. Rekaman CCTV juga tidak ada. Tapi untungnya beberapa polisi sudah sempat memotret tempat kejadian. Dari analisa foto sudut bercak darah di dinding, polisi menyimpulkan bahwa pelaku mempunyai postur yang cukup tinggi. Salah satu tersangka, Peterson, mempunyai postur tubuh yang pendek. Oleh karena ini, polisi menaruh kecurigaan terhadap Lee yang memiliki postur tubuh yang cukup tinggi. Menurut kesaksian Peterson, Lee menusuk Cho dan lalu tubuh Cho tumbang dan jatuh ke pangkuan Peterson yang saat itu sedang berdiri di depan wastafel.
Ini juga alasan yang menurutnya mengapa di baju dan tubuhnya terdapat banyak darah korban. Lalu menurut Pearson, dia memindahkan tubuh Cho ke sisi kiri bagian kamar mandi. Tetapi menurut analisa dari foto kejadian, darah banyak terkumpul di area dinding wastafel. Dan jika Pearson sedang berdiri di depan wastafel saat Cho ditusuk, seharusnya tidak terdapat banyak bercak darah di dinding wastafel karena terhalang oleh tubuh Pearson. Sebaliknya, menurut kesaksian Lee, saat kejadian tersebut dia sedang mencuci tangannya di wastafel. Dan ketika dia melihat di cermin, terlihat olehnya Pearson tiba-tiba menusuk Cho berkali-kali di bagian leher. Lee juga bilang alasan dia membuang pisau yang dipakai untuk menusuk korban adalah untuk melindungi temannya. Dan juga rasa takut kalau dia nanti dituduh sebagai tersangka. Keduanya lalu melakukan tes uji kebohongan atau yang disebut poligraf. Tes ini bisa mendeteksi apakah seseorang itu berkata bohong atau jujur. Lalu hasil dari tes menunjukkan Pearson lulus sedangkan Lee tidak. Kecurigaan polisi terhadap Lee pun semakin besar. Walaupun hasil poligraf sebenarnya tidak diterima di pengadilan kriminal karena cenderung tidak akurat. Menurut kesaksian teman-teman Pearson dan Lee, alasan mereka membunuh Cho adalah karena menurut mereka tindakan menghabiskan nyawa seseorang ini dianggap keren dan hebat. Mereka ingin menyombongkan diri kepada teman-temannya dan dianggap sebagai pria pemberani. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Lee dan 1,5 tahun terhadap Pearson. Lalu pada tanggal 15 April 1998, Pearson mendapatkan peringanan khusus dari pengadilan dan dia diperbolehkan bebas sementara dari penjara. Nah, selama pembebasan itu, Pearson kabur melarikan diri dari Korea. Padahal, pengadilan melarangnya untuk travel keluar dari Korea. Lalu Lee dituduh sebagai pelaku utama. Tetapi dikarenakan jumlah barang bukti yang tidak cukup, dia akhirnya dibebaskan. Keluarga Cho sangat kecewa dengan keputusan pengadilan. Mereka ingin menuntut keadilan atas kematian anaknya, Cho Chung-pil. Di tahun 2009, sutradara Korea membuat film berdasarkan kejadian pembunuhan ini. Film itu berjudul The Case of Itaewon Homicide dan dibintangi oleh Jang Kun-suk dan Son Joong-ki. Nah, film ini ternyata banyak menarik perhatian media dan masyarakat. Dan pada akhirnya, polisi membuka kembali kasus ini. Pearson yang selama ini kabur dan tinggal di Amerika, ditangkap dan diterbangkan kembali ke Korea untuk diadili. Berdasarkan teknologi yang sudah jauh lebih canggih, polisi melakukan analisa ulang dan akhirnya memutuskan kalau sebenarnya Pearsonlah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Dan Lee hanya memberikan instruksi kepada temannya. Polisi juga menemukan barang bukti baru berupa hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Pearsonlah orang yang menusuk Cho. Hasil analisa ulang kesaksian Pearson membuktikan bahwa ada banyak kejanggalan yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Pada bulan September 2015, Pearson akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Tetapi tidak lama kemudian, pengacara Pearson mengajukan naik banding dengan barang bukti analisa bercak darah yang menunjukkan bahwa Pearson bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Nah, menurut kalian, siapakah kira-kira pembunuh Cho Chung-pil yang sebenarnya? Tidak ada seorang pun yang tahu kebenarannya, karena kedua pelaku tidak ada yang mengaku atas tindakannya. Oke guys, sekian cerita untuk hari ini ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.